Dari kami sebagai muhibin yang taubat, ya, dulu memakai husnuzon dan sekarang husnuzon tersebut sudah tidak efektif, ya. Cuman di saat kami dipaksa untuk husnuzon, tolong ajarin kami untuk husnuzon, ya. Karena setelah kami melihat fakta dan kenyataan, kami sangat sulit untuk husnuzon. Bagaimana kami bisa husnuzon? Yang pertama, setelah kita temukan fakta bahwa mereka merubah sejarah Nahdlatul Ulama, dan kami sangat tidak bisa menerima. Yang kedua, tolong ajarin kami bagaimana kami supaya bisa husnuzon kepada mereka setelah mereka melakukan pemalsuan kuburan. Ya, informasi ditemukan di Nusantara sekitar 3.000 makam dan sekitar 280 lebih mungkin sekarang terus berkembang. Kuburan-kuburan palsu yang telah diratakan, yang telah dikembalikan dan dinormalkan kembali. Tolong ajarin kami yang ketiganya bagaimana cara kami untuk husnuzon. Setelah kita temukan fakta di lapangan, mereka begitu jumawanya menganggap bahwa mereka ras paling tinggi, sehingga mereka dengan mudahnya merendahkan pribumi, menghina kiai, menghina ulama-ulama Nusantara, yang notabene itu adalah guru-guru kami yang mengajari kami mengerti tentang wudhu, mengerti cara sholat, mengerti tentang ilmu kitab, mengerti banyak hal tentang agama ini. Sahabat yang masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada saat sekarang polemik nasab masih tetap seru untuk diamatin. Saya masih melihat dari klan Bahlawi termasuk Robitoh Alawiyah kekeh memaksakan diri bahwa mereka mau diakui sebagai dzurriyyah Nabi. Dengan senjata yang mereka pakai itu adalah husnuzon, termasuk memakai kata-kata ulama-ulama yang pro terhadap Bahlawi, yaitu dengan menggunakan zon, berprasangka baik. Sekarang yang saya akan bahas adalah begini saja. Tolong tonton sampai dengan beres, ya. Kalau perlu ini tolong sebarkan, ya, jika bermanfaat dan bisa membawa informasi yang baik untuk sahabat-sahabat, termasuk para muhibin-muhibin yang masih mencintai mereka secara mati-matian dengan menggunakan dalil husnuzon. Dari kami sebagai muhibin yang taubat, ya, dulu memakai husnuzon dan sekarang husnuzon tersebut sudah tidak efektif, ya. Cuman di saat kami dipaksa untuk husnuzon, tolong ajarin kami untuk husnuzon, ya. Karena setelah kami melihat fakta dan kenyataan, kami sangat sulit untuk husnuzon. Bagaimana kami bisa husnuzon? Yang pertama, setelah kita temukan fakta bahwa mereka merubah sejarah Nahdlatul Ulama, dan kami sangat tidak bisa menerima. Yang kedua, tolong ajarin kami bagaimana kami supaya bisa husnuzon kepada mereka setelah mereka melakukan pemalsuan kuburan. Ya, informasi ditemukan di Nusantara sekitar 3.000 makam dan sekitar 280 lebih mungkin sekarang terus berkembang. Kuburan-kuburan palsu yang telah diratakan, yang telah dikembalikan dan dinormalkan kembali. Tolong ajarin kami yang ketiganya bagaimana cara kami untuk husnuzon. Setelah kita temukan fakta di lapangan, mereka begitu jumawanya menganggap bahwa mereka ras paling tinggi, sehingga mereka dengan mudahnya merendahkan pribumi, menghina kiai, menghina ulama-ulama Nusantara, yang notabene itu adalah guru-guru kami yang mengajari kami mengerti tentang wudhu, mengerti cara sholat, mengerti tentang ilmu kitab, mengerti banyak hal tentang agama ini. Kami susah untuk husnuzon. Bagaimana mereka mengatakan belajar sama Habib yang bodoh, yang jahil, itu jauh lebih utama daripada belajar sama 70 kiai yang alim. Mereka mengatakan telapak kaki Habib yang kotor, yang hina, yang maksiat, yang jinah, yang mabuk, itu telapak kaki Habib tersebut jauh lebih mulia daripada kepala kiai yang pakai sorban. Bagaimana kami bisa menerima dan bisa husnuzon, sedangkan guru-guru kami, ulama-ulama kami yang selalu memakai sorban direndahkan, dihina dengan telapak kaki Habib yang kotor meskipun maksiat, meskipun penjina. Yang selanjutnya, bagaimana kami bisa husnuzon setelah kami menemukan fakta dari peneliti filologi Dr. Menachem Ali menemukan dari manuskrip, sedangkan Rasulullah yang hidup jauh berabad-abad sebelum Ubaidillah masih bisa ditemukan manuskripnya yang bisa menjelaskan, memperkuat kredibilitas, sedangkan Ubaidillah tidak ditemukan data-datanya untuk membuktikan sebagai anak Ahmad bin Isa.
Bagaimana kami bisa husnudon kepada mereka? Yang selanjutnya, tolong ajarin kami bagaimana cara kami bisa berhusnuzon kembali setelah menemukan fakta sejarah, ahli-ahli sejarah khususnya yang ada di Indonesia. Profesor Dr. Anhar Gonggong, Profesor Dr. Agus Sunyoto menemukan fakta bahwa mereka datang ke Indonesia bukan untuk berdakwah, bukan untuk mencetak ulama dan kiai seperti apa yang dikatakan oleh Taufik Assegaf. Ternyata fakta menemukan bahwa mereka datang ke Nusantara ini dibawa oleh VOC, dibawa oleh Belanda, yang bertujuan adalah untuk melemahkan pergerakan ulama-ulama, pejuang-pejuang, tokoh-tokoh Nusantara di saat ingin merdeka dari cengkraman penjajah. Sedangkan mereka terlibat dalam penjajahan, diangkat menjadi kompeni, jadi kapiten di seluruh wilayah, seluruh kota yang ada di Nusantara. Jadi mata-mata dan melaporkan kepada Belanda, kepada VOC, kepada Inggris di saat ada perlawanan atau gerakan dari pribumi. Dan itu adalah kapiten-kapiten dari Yaman yang sekarang disebut Habib. Ternyata fakta sejarah menemukan Utsman bin Yahya diangkat menjadi mufti Batavia itu untuk menguatkan penjajahan Belanda dan untuk melemahkan pergerakan ulama-ulama yang ada di Nusantara. Karena Belanda saat itu sangat kesulitan untuk mengajak ulama-ulama bekerja sama dengan pemerintahan Belanda. Belanda tidak menemukan ulama-ulama yang mau bekerja sama dengan Belanda. Hanya Belanda membawa imigran dari Yaman dan mengangkat Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia, sehingga mengarang kitab yang sangat menguntungkan bagi Belanda dan sangat merugikan bagi Nusantara. Sehingga dari kitab tersebut Belanda bisa mengambil keputusan, jadi alasan bisa menangkap ulama-ulama yang bergerak memberontak kepada Belanda. Berapa ratus, 280 ulama tuh yang diambil, ditangkap, dibuang, dibunuh, ada yang 11 digantung tuh, sehingga terjadi geger Cilegon. Terjadi lagi geger Kedoya, terjadi lagi geger Cianjur, perlawanan-perlawanan dari pribumi terhadap penjajah Belanda. Ada geger yang di Jogja, geger di mana-mana, serempak melakukan perlawanan-perlawanan. Dan atas dasar mufti Batavia membuat fatwa dan dijadikan sebagai kitab yang dibela habis-habisan oleh klan Balawi sebagai tokoh yang sangat berjasa bagi mereka. Justru itu bagi Nusantara, justru itu bagi Indonesia adalah kejahatan. Bagaimana kami bisa husnudon kepada mereka, mengatakan sebagai duriah Nabi, sedangkan di sisi lain mereka menindas umat Islam. Dan itu mustahil sebagai duriah Nabi justru menindas dan bekerja sama dengan penjajah. Menindas dan menjajah umatnya Rasulullah yang notabene mereka aku bahwa Rasulullah sebagai leluhurnya. Dan ini mustahil. Duriah Nabi justru menjajah, mengkhianati umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajari kepada kami, wahai yang masih membela Balawi. Karena fakta ditemukan saat sekarang, ahli genetika serempak di seluruh dunia, bahwa duriah Nabi adalah haplogrupnya J1 atau J2. Ini setelah ditemukan fakta, ternyata 180 Balawi di Yaman, di seluruh dunia, termasuk Balawi yang ada di Indonesia 7 orang. Ternyata ditemukan haplogrupnya itu ternyata tidak sama dengan duriah Nabi. Jangankan sebagai duriah Nabi, menunjukkan sebagai bangsa Arab pun tidak. Bagaimana kami bisa husnudon bahwa mereka Balawi itu benar-benar duriah Nabi? Tolong wahai para pembela Balawi, tunjukkan dan ajari kepada kami bagaimana caranya kami bisa husnudon kepada mereka. Ternyata ditemukan banyak faktor dan fakta. Sekarang ditemukan kembali, ya, Kiai Haji Ja'far dari Madura, termasuk Gus Hasan, ya, menemukan ternyata Ubaidillah itu bukan anak bin Isa, tapi ternyata itu Maimun. Maimun itu seorang Yahudi yang dulu menciptakan bahkan mendukung di 3 generasi Bani Fatimiyah, ya, sampai 3 generasi itu sebelumnya. Dan ternyata itu bukan sebagai duriah Nabi. Sehingga Bani Fatimiyah itu, Bani Fatimiyah diubrak-abrik, dibubarkan, dibumi hanguskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan komando dan instruksi dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu menurut berita dan fakta seperti itu. Pantas sekarang klan Balawi membenci habis-habisan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai-sampai, boleh saja katanya kata Balawi, Tuan Syekh Abdul Qadir jauh lebih terkenal di dunia, tapi di akhirat nggak ada apa-apanya dengan Fakih Muqaddam. Sedangkan fakta yang terjadi, yang ditemukan sekarang, naudzubillahi min dzalik, ternyata pengakuan-pengakuan mereka jauh sekali sebagai duriah Nabi.
Bagaimana akhlaknya kita temukan. Mereka gemar caci maki, ujaran kebencian, menjadi provokator, provokatif, menghasut masyarakat supaya benci kelompok lain, supaya benci terhadap pemerintah. Bagaimana mereka mengglorifikasi kelompok-kelompoknya, ya, termasuk menuduh kelompok-kelompok lain. Ini tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kami bisa husnuzon? Wahai para muhibin, buka mata kalian, buka pikiran dan hati kalian. Coba lihat fakta dan yang terjadi di lapangan. Guru-gurumu dihina, kiaimu direndahkan, yang mengajari ngaji, yang mengajari agama. Itu adalah guru-guru kita yang asli pribumi Nusantara. Tapi kenapa mereka kalian jauh lebih membela mati-matian, justru yang menghina guru kalian. Semoga saya secara pribadi dan keluarga besar, saudara-saudara, termasuk saudaraku yang masih hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kembali sadar kita jauh lebih baik menghormati guru-guru kita yang memang betul-betul andil mengajari kita dalam hal agama daripada mereka justru yang datang, ya, justru malah menghina guru-guru dan kiai-kiai kita. Ya, semoga kalian semua yang masih membela Ba'alawi dikasih taufik dan hidayah sehingga mata hati kalian terbuka, sehingga jauh lebih membela bangsa kita sendiri daripada ikut terlibat justru membesar-besarkan, membranding, memframing negara lain. Karena ulama-ulama kita jauh lebih hebat daripada Ba'alawi. Kita 17.000 pulau, 700 bahasa, 700 suku, ya, 34 provinsi, Bud. Bisa disatukan oleh ulama-ulama kita, oleh leluhur-leluhur kita, ya, lalu diikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kaum Ba'alawi cuma satu suku, cuma satu bahasa, sampai dengan detik ini masih berperang. Lantas dengan apa lagi kami harus husnudon? Ya, semoga ini bermanfaat.